bahwa sejak terjadinya pertempuran Surabaya hingga 17 Desember 1945, tentara sekutu Inggris telah menderita kerugian yang sangat banyak, di mana saat itu kurang lebih ada 7 unit pesawat Thunderbolt andalan mereka tertembak jatuh oleh serangan penangkis udara dari pihak pejuang Indonesia dengan cara yang misterius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam postingan kali ini, kami ingin coba membagikan satu kisah berkaitan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada sahabat-sahabat beriman yang kami cintai. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari kiprah para ulama. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal dengan para ulama-ulama yang soleh, yang juga memiliki beberapa kelebihan karomah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para guru ulama di zaman dulu. Dan berikut ini adalah karomah para ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 tidaklah semata-mata berkat hanya perjuangan para pendahulu kita, yaitu para pejuang. Namun, pada hakikatnya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini tidak bisa ditampik lagi, maka tidak mengherankan ketika kemerdekaan tersebut juga akan direbut kembali oleh para penjajah. Serentak para ulama saat itu dan juga santri-santrinya mengangkat senjata untuk ikut berjihad mempertahankan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan perjanjian di Wina pada tahun 1942, negara-negara yang tergabung dalam aliansi sekutu sepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing. Sehingga menjelang akhir perang tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu saat itu. Dan pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu mendarat di Jakarta. Kehadiran tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh NICA atau biasa disebut NICA, yang artinya Netherlands Indies Civil Administration, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda saat itu, yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mock untuk menguasai kembali tanah jajahannya. Sempat terekam lewat catatan sejarah dan penuturan pelaku sejarah maupun orang-orang terdekatnya, ada momen atau kejadian-kejadian yang di luar nalar dan akal sehat ketika para ulama dan santri-santrinya melakukan perang sabil melawan tentara sekutu dan NICA. Yang pertama, tokohnya adalah Mama Cibaduyut yang konon pernah menidurkan tentara yang menjaga gudang senjata. Kepemimpinan karismatik Kiai Cibaduyut ini sangat berpengaruh terhadap perlawanan para pejuang di Bandung pada saat itu. Pada suatu malam, konon sang kiai dengan gagah berani melakukan aksi penyerbuan ke gudang senjata sekutu di Bandung Utara, seperti yang pernah diceritakan oleh seorang tokoh yang bernama Aksin dari Laskar Hizbullah yang dibentuk oleh Nadatul Ulama saat itu. Mama Cibaduyut mampu menidurkan beberapa tentara Belanda yang sedang berjaga di gudang senjata mereka, dan akhirnya berhasil membawa senjata dari gudang untuk dibagikan kepada laskar Hizbullah saat itu. Berkat karomahnya juga dan keberanian Mama Cibaduyut, akhirnya laskar Hizbullah bisa memiliki senjata modern dengan seragam militer untuk melanjutkan pertempuran mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali mampu lolos tanpa diketahui musuh. Kisah ulama ini dengan potensi spiritualnya yang dimilikinya yang sangat luar biasa terjadi juga di kota lain. Dalam pertempuran di Sasakapuk, Bekasi, terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan dan di luar nalar saat Kiai Haji Nur Ali dari pesantren Ujung Malang Kerawang
memimpin perlawanan rakyat bersama Barisan Sabilillah dan Laskar Hizbullah seperti dituturkan Muhammad Mufreni Mu'in dalam buku Jakarta Kerawang Bekasi dalam Gejolak Revolusi Perjuangan Mufreni Mu'in, bahwa takbir Allahu Akbar dan kalimat Hizbun Nasr yaitu wirid untuk menghancurkan musuh yang dikumandangkan di tengah pertempuran saat itu mampu menahan mortir yang ditembakkan tentara sekutu. Berbagai peluru-peluru mortir yang berjatuhan utuh tanpa terjadi ledakan sedikit pun. Menurut Mufreni saat itu, peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu tasawuf ajaran Kiai Haji Nur Ali tidak hanya membangkitkan semangat juang dalam pertempuran, namun juga mampu melumpuhkan sistem persenjataan modern dan fisik sang lawan. Ada beberapa kejadian aneh, diantaranya ketika singa Kerawang Bekasi yang dijuluki untuk Haji Nur Ali ini tertangkap dan dibawa dengan mobil musuh. Sang kiai ternyata akhirnya berhasil lolos tanpa ada yang mengetahui dari pihak lawan. Tokoh yang ketiga, Haji Ama Raden Puradireja. Beliau pernah menyergap tentara sekutu hingga kocar-kacir. Lain lagi cerita Laskar Pencak Silat atau Partisan Siliwangi dari Sagala Herang Subang dengan dipimpin Haji Ama Raden Puradireja. Seperti pernah dituturkan Mufreni Mu'in, pasukan ini mampu membuat tentara sekutu dan Nika tak berkutik saat iring-iringan konvoi mobilnya dihadang dan diserbu. Sergapan mendadak tersebut yang dilakukan oleh pasukan Laskar Pencak Silat yang disertai teriakan Allahu Akbar telah meruntuhkan moral tentara sekutu yang terdiri dari Inggris, Gulkha, dan Nika. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan operasinya karena kehilangan banyak senjata secara misterius dan banyak para serdadunya yang juga saat itu menjadi korban dan meninggal secara tidak diketahui. Tokoh yang keempat, Kiai Abbas. Tokoh ini mampu menjatuhkan pesawat terbang dengan mengarahkan tongkatnya dalam pertempurannya di Surabaya. Hal ini juga terjadi menjadi perlawanan yang sulit dicerna oleh akal sehat. Ulama dengan potensi spiritual yang cukup luar biasa ini ada pada Kiai Abbas Abdul Jamil. Beliau adalah tokoh dari pesantren Buntet Cirebon yang saat melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu dan Nika. Kiai Abbas pernah diundang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Surabaya hanya untuk mengamankan bahaya serangan udara saat pasukan Bung Tomo bertempur. Dengan karomahnya yang luar biasa, konon ia mampu menjatuhkan beberapa pesawat terbang tentara sekutu hanya dengan mengarahkan tongkatnya ke arah pesawat terbang. Benarkah doa Kiai Abbas dengan cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla saat itu? Isyaratnya ada dalam berita kedaulatan rakyat yang bersumber dari pihak tentara sekutu Inggris bahwa sejak terjadinya pertempuran Surabaya hingga 17 Desember 1945, tentara sekutu Inggris telah menderita kerugian yang sangat banyak, di mana saat itu kurang lebih ada 7 unit pesawat Thunderbolt andalan mereka tertembak jatuh oleh serangan penangkis udara dari pihak pejuang Indonesia dengan cara yang misterius. Dalam berbagai berita koran saat itu diakui bahwa pihak Indonesia memiliki kecakapan menembak pesawat terbang setara dengan tentara Jerman waktu itu. Dalam pertempuran di Ambarawa pun, karomah atau kesaktian para kiai beserta santrinya ini pernah juga diberitakan surat kabar kedaulatan rakyat edisi tanggal 26 November tahun 1945. Kesaktian para kiai di medan pertempuran ternyata bukan hanya berita lagi, namun bisa disaksikan sendiri banyak bukti bahwa mortir-mortir yang melempem, bom tidak meledak, dan cerita-cerita sebagainya yang sejenis itu. Ini hanya sebagian kecil yang tercatat mengenai energi spiritual dan karomah yang luar biasa yang dimiliki oleh para kiai dan ulama saat itu dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sobatku yang beriman yang dirahmati Allah, demikian kisah beberapa ulama dan kiai di zaman itu yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara mereka sendiri. Tentunya hal ini tidak akan terlaksana jika memang
tidak seizin Allah Azza wa Jalla. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi tambahan wawasan bagi sobat beriman semuanya. Silahkan dibagikan secara gratis dan jangan lupa subscribe channel kami agar kita bisa berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih yang menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.